Sayyidul Mursalin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di tengah kabilah besar, yaitu Bani Hashim di kota Makkah pada hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal pada tahun tragedi pasukan bergajah atau 40 tahun dari berlalunya kekuasaan Kisra Anushirwan, bertepatan dengan tanggal 22 April tahun 571 Masehi. Ini sesuai dengan analisis seorang ulama besar yang bernama Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri dan seorang astrolog atau ahli ilmu falak yang bernama Mahmud Basha. Setelah beliau dilahirkan, ibundanya mengirim utusan kepada kakeknya yang bernama Abdul Muthalib untuk memberitahukan kepadanya berita gembira kelahiran cucunya tersebut. Sang kakek Abdul Muthalib langsung datang dengan sukacita dan membawa cucunya tersebut masuk ke Ka'bah, berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya, kemudian memberinya nama Muhammad. Padahal nama Muhammad tidak populer ketika itu di kalangan bangsa Arab. Dan pada hari ke-7 kelahiran Nabi Muhammad, sang kakek Abdul Muthalib mengkhitan beliau sebagaimana tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Arab. Adapun wanita pertama yang menyusui beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah ibundanya adalah Suwaibah. Jadi yang pertama kali menyusui selain ibunya adalah Suwaibah. Wanita ini merupakan budak wanita Abu Lahab yang saat itu juga tengah menyusui bayinya yang bernama Masruh. Sebelumnya dia juga telah menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib. Tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Arab yang tinggal di kota Makkah, yang tinggal di kota adalah mencari para wanita yang dapat menyusui bayi-bayi mereka sebagai tindakan preventif terhadap tersebarnya penyakit-penyakit kota. Hal itu mereka lakukan agar tubuh bayi-bayi mereka kuat, berotot kekar dan mahir berbahasa Arab sejak masa kanak-kanak. Oleh karena itu, Abdul Muthalib mencari wanita-wanita yang dapat menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia akhirnya mendapatkan seorang wanita penyusu dari kabilah Bani Sa'ad bin Bakr yang bernama Halimah binti Zuhaib. Suami wanita ini bernama Al-Haris bin Abdul Uzza yang berjuluk Abu Kabsyah yang juga berasal dari kabilah yang sama. Dengan begitu, di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak saudara sesusuan, yaitu Abdullah bin Al-Haris, Anisah binti Al-Haris, Huzafah atau Juzamah binti Al-Haris. Dialah yang berjuluk Asyaimah, sebuah julukan yang lebih populer ketimbang namanya. Halimah merawat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muthalib, saudara sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib juga disusui di tengah kabilah Bani Sa'ad bin Bakar. Suatu hari, ibu susuannya menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau berada di sisi ibu susuannya, Halimah. Dengan demikian, Hamzah merupakan saudara sesusuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari dua pihak, yaitu Suwaibah dan Halimah As-Sa'diyah. Jadi Hamzah yang merupakan saudara susuan Rasulullah dari dua pihak, ya karena sama-sama disusui oleh Suwaibah dan Halimah As-Sa'diyah. Halimah merasakan keberkahan dan dari kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuatnya berkisah yang aneh-aneh tentang dirinya. Untuk selanjutnya akan kita bahas pada bagian selanjutnya.